Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Gani. Saya dari kelas 22D akan mempresentasikan hasil penelitian riset saya yang berjudul Inovasi Sosialisasi KP Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024. Tanpa berlama-lama, penelitian saya ini menyoroti gitu ya, bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KP Kota Bandung ini, mereka itu sangat efektif dalam mensosialisasikan materi terkait dengan kepemiluan itu ya, khususnya yang menyoroti kepada generasi Z gitu atau kepada pemilih pemula. Nah, kenapa saya mengambil masalah tersebut? Karena KP Kota Bandung ini mendapatkan apresiasi dari KPU RI bahwa indeks partisipasi tertinggi pada pemilu tahun 2024 itu ada di daerah Kota Bandung. Jadi KPU Kota Bandung itu mendapatkan rata-rata indeksnya itu ada di angka 82,9%, lebih tinggi dari KPU nasional dan juga KPU provinsi. Mungkin kenapa saya mengambil penelitian itu karena yang menarik di sini adalah tindakan atau hal yang dilakukan KPU Kota Bandung ini atau inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung ini, mereka itu sangat menarik gitu ya untuk dijadikan sebuah bahan penelitian. Karena saya kira dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi oleh KPU-KPU daerah lain supaya lebih bisa meningkatkan kesadaran politik ataupun pemahaman-pemahaman terkait dengan kepemiluan di KPU daerah lain. Karena masyarakat kita jadinya bisa lebih teredukasi lagi gitu untuk kepemiluan ini, seperti itu. Yang kedua, mungkin saya akan ngebahas metode penelitian langsung karena waktunya singkat. Jadi metode penelitian yang saya bawakan itu adalah metode penelitian kualitatif, di mana kualitatif itu kan cenderung lebih ke observasi dan juga wawancara. Tapi di sini saya lebih berfokus pada observasi, di mana saya melakukan observasi ini dengan observasi partisipatoris, di mana saya juga melakukan observasi itu dengan cara berpartisipasi di dalam instansi itu sendiri ya. Jadi kala itu saya sedang praktikum kerja lapangan, jadi saya sekaligus mengamati gitu ya, melakukan observasi penelitian apa sih yang bisa saya angkat dari hasil PKL saya, seperti itu. Jadi saya mengambil metode penelitian kualitatif. Yang ketiga, saya akan ngebahas terkait dengan hasil dan juga pembahasan. Dimana yang pertama itu ada inovasi strategi sosialisasi KPU Kota Bandung. KPU Kota Bandung ini mereka berinovasi untuk melakukan sosialisasi kepada generasi muda khususnya ya, untuk pemilih pemula khususnya, di mana KPU Kota Bandung ini mereka mengemas si sosialisasi ini dengan sangat menarik untuk generasi muda gitu ya, khususnya untuk pemilih pemula, seperti itu. Dengan cara apa KPU Kota Bandung ini mengemas? Dengan cara mungkin sosialisasinya dengan judul sosialisasi pendidikan pemilih, di mana yang lebih berfokus itu kepada Gen Z dengan tema Gen Z sukseskan pemilu tahun 2024. Nah, itu tuh menurut saya merupakan pengemasan yang baik dari KPU Kota Bandung. Jadi anak-anak Gen Z itu lebih tertarik gitu untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung. Seperti itu. Nanti secara rincinya akan saya bahas di poin yang kedua. Di sini ada pelibatan Gen Z di sosialisasi pemilu. Nah, kenapa tadi saya bilang dikemas dengan begitu baik? Karena di sini KPU Kota Bandung itu tidak hanya melakukan edukasi terhadap generasi muda gitu, tapi mereka juga melibatkan generasi muda dari segi apa? Dari segi penyampaian informasinya seperti apa, dengan cara membuat konten-konten yang memang kreatif gitu ya. Kayak misalnya contoh podcast, terus juga mereka memberikan konten edukasi terkait pemilu dengan dikemasnya mungkin dengan jokes-jokes anak muda zaman sekarang gitu ya. Itu kan merupakan pelibatan generasi muda yang pada akhirnya itu bisa menjadi sebuah daya tarik untuk atau si Gen Z ini dia lebih pede lagi gitu untuk memilih calon-calon yang mereka punya. Mereka juga lebih termotivasi lagi untuk datang ke
TPS karena mereka sudah diberikan edukasi oleh KPU Kota Bandung ini. Nah, yang ketiga itu ada media digital dalam penyebaran informasi pemilu itu sangat efektif ya. Gimana saya bilang efektivitas media sosial ini lebih efektif dari KPU Kota Bandung? Dia itu sadar, si KPU Kota Bandung ini dia menyadari bahwa media sosial itu merupakan tulang punggung penyampaian sebuah informasi, khususnya di era digital ini ya. Jadi dengan cara tadi bikin konten di Instagram, di TikTok, di YouTube dengan melibatkan Gen Z tadi, akhirnya KPU Kota Bandung ini dia berhasil mencapai view tertinggi gitu. Jadi ada salah satu konten KPU Kota Bandung yang viral gitu, dari segi mengedukasi pemilihan umumnya, dari segi edukasi pemilu. Nah, di konten tersebut itu ternyata banyak yang termotivasi di KPU-KPU daerah lain untuk membuat sebuah konten-konten yang edukatif gitu terkait dengan pemilu. Itulah yang menjadi pembahasan kita. Kenapa si media digital ini merupakan media yang efektif dan dijadikan sebagai tulang punggung, karena ya dari segi proses penyampaian informasi pemilu ini bisa menjadi instrumen yang cepat gitu untuk penyebaran sebuah informasi seperti itu. Yang keempat itu ada integrasi budaya lokal. Nah, ini juga menarik. Kenapa menarik? Ini tidak hanya melibatkan generasi muda saja, tetapi di sini juga melibatkan generasi-generasi yang sudah berusia ya. Di sini kan ada integrasi budaya lokal. Jadi di sosialisasi KPU Kota Bandung ini juga menyelipkan sebuah pertunjukan tari jaipong. Nah, itu kan menarik tuh, menarik masyarakat-masyarakat dari usia muda sampai usia lansia gitu ya, mungkin saya bilang, untuk datang melihat pertunjukan dan diselipi sebuah materi-materi terkait pemilu. Nah, di situ kan menjadi bahan edukasi yang tepat gitu untuk usia muda khususnya dan juga lanjut usia seperti itu. Jadi kenapa mereka KPU Kota Bandung ini bisa memanfaatkan budaya-budaya lokal untuk menarik perhatian, dan padanya masyarakat itu mampu edukasi gitu dari sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Bandung ini. Nah, apa sih yang terakhir nih, pembahasan terakhir itu ada dampak inovasi sosialisasi terhadap peningkatan partisipasi ya. Tadi sebetulnya dampaknya sudah dibahas dari awal, bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung seperti sosialisasi pendidikan pemilih, baik itu di segi Gen Z sukseskan pemilu tahun 2024, terus juga ada pertunjukan tari, terus ada stand up comedy dengan dikemas berbagai cara yang kreatif sepertinya dari KPU Kota Bandung. Itu merupakan dampak dari inovasinya adalah tadi pada akhirnya indeks partisipasi tertinggi berhasil didapatkan oleh KPU Kota Bandung, dan apresiasi itu diberikan oleh KPU RI kepada KPU Kota Bandung seperti itu. Jadi tadi di angka 82,9% di atas dari rata-rata KPU nasional yang ada di angka 81,8%, sedangkan KPU provinsi itu ada di angka 82,3%. Tuh. Jadi dampak dari inovasi yang dilakukan KPU Kota Bandung itu adalah rata-rata atau KPU Kota Bandung ini mendapatkan apresiasi indeks tertinggi dari segi partisipasi pemilihnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung ini sangat efektif ya, karena mereka berhasil mendapatkan indeks, dan harapan saya KPU daerah lain bisa mencontoh KPU Kota Bandung dari segi sosialisasinya gitu, supaya masyarakat khususnya generasi muda ini bisa merasa terawat, bisa merasa teredukasi, bisa mereka itu sadar terhadap partisipasi politik, mereka itu sadar dan bertanggung jawab terhadap proses demokrasi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.